Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Surya Abdal MAG. Saya adalah salah satu dosen di program studi pendidikan agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridrama Perguruan Tinggi atau disingkat dengan UKPDD UKTPT di bidang pengajaran sebagai salah satu Tridharma Perguruan Tinggi yang merupakan kewajiban sebagai dosen. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran di mata kuliah ini dengan teknik DIE, Delivery, Interaction, dan End Assessment. Saya akan menjelaskan aplikasi teknik DIE ini dalam pengajaran yang saya lakukan di kelas. Pertama, delivery merupakan sebuah metode penyampaian materi perkuliahan yang mengacu pada pendemonstrasian secara langsung kepada mahasiswa. Kemudian yang kedua, interaksi merupakan sebuah metode dalam pembelajaran yang digunakan untuk memfasilitasi interaksi antara dosen dengan mahasiswa dalam membahas materi perkuliahan. 3. Assessment merupakan sebuah metode dalam pembelajaran yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh mahasiswa. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah pembelajaran PAI di sekolah dan madrasah yang bobot SKS-nya adalah 3 SKS, terdiri dari teori dan praktek. Merupakan mata kuliah wajib pada program studi pendidikan agama Islam. Mata kuliah ini diajarkan kepada mahasiswa sesuai dengan keilmuan saya. Mata kuliah ini merupakan klaster bidang kajian program studi PAI untuk mengetahui hakikat pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran, serta nanti di akhirnya akan ada praktek pembelajaran PAI. Adapun deskripsi mata pembelajaran PAI di sekolah dan madrasah adalah memberikan pengetahuan kepada mahasiswa terkait pokok-pokok bahasan pembelajaran PAI dan di sekolah dan madrasah yang meliputi konsep dasar tentang pembelajaran PAI sampai dengan micro teaching. CPL, capaian pembelajaran lulusan, yaitu mahasiswa menguasai konsep, teori, dan mengaplikasikannya dalam mengajar mata pelajaran PAI di sekolah dan madrasah, baik pada tingkat pendidikan dasar maupun pada tingkat pendidikan menengah. CPL sikap dari mata kuliah ini adalah menunjukkan etos kerja bertanggung jawab, rasa bangga, percaya diri, serta cinta menjadi pendidik agama Islam pada satuan pendidikan sekolah dan madrasah. 2. CP pengetahuan. Dari mata kuliah ini adalah memilih secara akurat pendekatan dan model pembelajaran, bahan ajar, dan penilaian untuk kepentingan pembelajaran PAI. Selanjutnya CP keterampilan umum. Dari mata kuliah ini adalah untuk menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur sebagai pendidik, peneliti, dan pengemban bahan ajar. Selanjutnya CP keterampilan khusus. Dari mata kuliah ini adalah mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik, kreatif, inovatif pada PAI di sekolah dan madrasah. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah ini menguasai konsep substansi materi dan pola pikir keilmuan pendidikan agama Islam dan mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik, kreatif, dan inovatif pada pembelajaran PAI di sekolah dan madrasah. Adapun CPMK secara umum adalah: pertama, mampu mengingat, memahami materi dalam pembelajaran PAI di sekolah dan madrasah. Kedua, mampu menentukan pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran dalam pembelajaran PAI di sekolah dan madrasah. Yang ketiga, mampu memilih media pembelajaran, sumber belajar, dan materi ajar, serta menentukan kegiatan pembelajaran, melakukan evaluasi dalam
pembelajaran PAI di sekolah dan madrasah. Yang keempat, mampu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dan modul ajar dalam pembelajaran PAI di sekolah dan madrasah. Sedangkan yang terakhir adalah mampu melaksanakan micro teaching dalam pembelajaran PAI di sekolah dan madrasah. Sedangkan metode pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas dengan melakukan yaitu metode ceramah, diskusi antar mahasiswa, kemudian mahasiswa dengan dosen, dan metode demonstrasi. Untuk alokasi waktu perkuliahan dilakukan sebanyak 6 kali pertemuan selama 1 semester. Adapun referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah pertama berasal dari karangan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2022, buku guru dan buku siswa pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kemudian yang kedua adalah buku yang dikarang oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, panduan penyusunan modul ajar PAI dan budi pekerti jenjang pendidikan dasar dan menengah. Adapun indikator atau bobot penilaian dilakukan dengan masing-masingnya. Satu, kehadiran 10%, kemudian tugas 20%, keaktifan di kelas 15%, UTS 25%, dan UAS 30%. Total semua penilaiannya adalah 100%. Berikut adalah video pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya. Ini semangat sekali belajarnya. Insyaallah hari ini kita akan memulai pembelajaran pada pertemuan ke-4. Ya, pertemuan ke-4. Apa judulnya? Materi. Ya, oke. Baik, sebelum kita mulai pada materi pembelajaran kita pada siang hari ini, sebelumnya kita awali dengan baca Ummul Al-Quran supaya ada keberkahan pertemuan kita pada siang hari ini dengan membaca Ummul Al-Quran Al-Fatihah. Ya, baik. Kita presensi terlebih dahulu. Satu persatu ya dipanggil namanya. Rahel ada. Hera. Nozi. Intan. Sakit. Ya, baik. Kemudian Winda. Mulyani. Kemudian Muhammad Fajar. Nur Atika. Ada sakit sekarang ya. Baik. Selanjutnya Ya Cindi. Junita. Fajar Sidik. Izin Pak. Izin. Lanjut. Devi Yanti. Adisa. Yul Satria. Amirul. Muhammad Fajar. Hadir. Kemudian Latifa. Hadisa. Ada? Oh, hadir. Kenapa? Ya, baik. Jadi kita perlu mengingat kembali materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Hakikat pembelajaran itu adalah bagaimana siswa bisa memahami, ya, siswa kita bisa memahami apa itu materi yang kita sampaikan, ya, kepada peserta didik. Baik, sekarang kita masuk kepada materi berikutnya, pertemuan yang keempat. Ya. Yaitu materi pembelajaran. Ini secara umum ya.
Apa itu yang dimaksud dengan materi pembelajaran? Siapa yang bisa menyimpulkan? Apa itu materi pembelajaran? Saya enggak. Ya. Sedangkan siapa? Materi pembelajaran atau learning materials adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai oleh peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran dalam rangka pencapaian pembelajaran pada setiap mata pelajaran dalam satuan pendidikan. Kira-kira kesimpulannya dari materi pembelajaran itu apa? Isi kurikulum yang harus dikuasai. Itu apa? Sesuai dengan apa? Sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya. Baik. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan materi pembelajaran. Itu secara umum ya, secara umum. Sekarang kan mata kuliah kita adalah materi pembelajaran PAI. Baik, kita lanjut. Materi pembelajaran PAI apa? Materi pembelajaran PAI adalah ada tiga ranah. Ada tiga ranah yang harus dikuasai oleh peserta didik. Pertama apa? Pengetahuan. Yang kedua? Penampilan. Yang ketiga? Sikap. Itu yang perlu kita kuasai sebagai calon pendidik. Ya, jadi bukan hanya dari aspek pengetahuannya saja, tetapi ada tiga aspek atau tiga ranah. Itu kita sebagai calon pendidik harus mengetahui, dan itu harus populer sama kita. Jangan kita tidak tahu istilah-istilah ini. Jadi siapapun calon pendidik dia harus mengetahuinya. Ya, bisa dipahami ya? Bisa. Jadi kalau bertanya bisa dijawab ya. Lanjut. Kita masuk kedua, jenis-jenis materi pembelajaran. Kalau kita berangkat dari apa tadi, pengertian atau definisi tadi, ada tiga tadi kan? Ya. Ada pertama pengetahuan, ada kedua keterampilan, yang ketiga adalah sikap. Siapa yang bisa mencontohkan apa itu sikap atau pengetahuan yang harus dikuasai oleh peserta didik? Ada? Nggak ada ya? Baik, kalau belum ada berarti kita belum tahu ya apa itu yang dimaksud dengan pengetahuan. Jadi pengetahuan apa? Pengetahuan adalah menunjukkan pada informasi yang disimpan dalam pikiran. Kenapa tadi tidak tahu? Karena kita belum disampaikan materinya. Maka contohnya juga kita bingung. Yang kedua, penekanan adalah keterampilan itu apa? Menyimpan dan menjalankan fisik dan perilaku seseorang dengan cara yang Iya. Ini keterampilan itu adalah menunjuk pada tindakan-tindakan fisik atau non fisik, ya, non fisik. Kemudian yang ketiga adalah sikap. Sikap itu menunjukkan kecenderungan seseorang untuk bertindak sesuai dengan nilai atau norma yang berlaku. Jadi kalau kita beragama Islam, atau kita dengan agama Islam itu dengan norma Islam, ya. Jadi kita harus sesuai dengan norma Islam. Begitu pula nanti siswa kita atau pendidik kita. Jadi kita menyampaikan, memperbaiki kalau sikapnya kurang atau tidak sesuai dengan aturan Islam. Baik, jadi ada tiga ya jenis materi itu yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang pertama pengetahuan, yang kedua sikap, yang ketiga adalah sikap. Paham sampai di sini? Paham. Baik, kita lanjut materi berikutnya. Dari segi pengetahuan itu, ya, ada 4 jenisnya. Tadi kan ada tiga ya. Sekarang kita rinci lagi. Dari yang 3 itu, dari aspek pengetahuan juga terbagi kepada 4. Yang pertama apa? Konsep.
Konsep itu adalah suatu ide atau suatu pemikiran yang ada pada seorang guru yang harus disampaikan kepada peserta didik. Contohnya apa? Contohnya apa? Oh, ada di depan ya. Sholat adalah dimulai dari takbir dan kenapa itu dikatakan konsep? Karena kita menjelaskan apa itu sholat. Gitu. Ya. Itu namanya konsep dari aspek pengetahuan. Yang kedua ada namanya jenis pengetahuan itu adalah prinsip. Prinsip itu suatu kebenaran dasar sebagai titik tolak untuk berpikir atau merupakan suatu petunjuk untuk berbuat melaksanakan sesuatu. Contohnya apa? Sholat adalah tiang. Di sini sholat semua. Jadi, guru itu harus mencontohkan kepada peserta didiknya nanti. Ya, kalau gurunya tidak sholat, berarti gurunya tidak punya prinsip. Ada yang tidak sholat di sini? Sholat semua ya? Ya. Jadi itu yang namanya prinsip. Ya, sholat itu tiang agama. Nah, itu namanya jenis pengetahuan berupa prinsip. Kemudian yang ketiga adalah fakta. Apa itu fakta? Ya, sesuatu kejadian yang telah terjadi, yang telah dikerjakan atau dialami. Contohnya apa? Berarti urutan-urutan itu adalah fakta yang bisa diambil pelajarannya atau diambil hikmahnya sehingga bisa menjelaskan bagaimana Rasulullah itu menerima perintah sholat. Nah, jadi itu namanya fakta. Jadi pengetahuan itu tidak hanya berupa konsep tadi, ada berupa prinsip, ada berupa fakta, dan yang terakhir ada namanya prosedur. Apa itu prosedur? Materi pelajaran Iya. Contoh? Sholat. Rukun sholat yang pertama apa? Niat. Yang terakhir? Boleh nggak kita menukarnya? Salam dulu kemudian niat. Kenapa tidak boleh? Karena tidak sesuai dengan ya, begitu pula kita dalam menjalani kehidupan ini menghadapi peserta didik kita harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Makanya buat dulu rencananya seperti apa. Ya. Jangan langsung masuk kelas. Jadi kita harus buat dulu perencanaan pembelajaran kita. Baik. Itu adalah jenis materi pembelajaran dari aspek pengetahuan. Kira-kira sudah banyak gambaran informasi yang kita dapatkan? Ya, paham ya? Ketika kita mengajar di kelas, kita sudah tahu, oh ini rupanya materi pengetahuan dari aspek fakta. Ya, bagaimana metode yang kita gunakan? Tentu lihat kejadian. Maka fakta itu harus bercerita misalnya. Kemudian lihat dari segi konsep, apa metode yang cocok? Itu adalah dengan metode ceramah. Jadi sesuaikan, ya. Jenis pengetahuan ini disesuaikan dengan materi apa yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Tadi ada berapa? 3 ya? 3. Berarti pertama dulu ya. Kita lanjut pada yang kedua. Ya, yang kedua kita lanjut pada materi yang selanjutnya adalah sumber materi pembelajaran. Jadi kalau afektif psikomotor tidak ada bagiannya. Yang ada bagiannya itu adalah aspek pengetahuan. Sekarang kita masuk pada materi berikutnya adalah sumber materi pembelajaran. Sumber materi pembelajaran ada berapa? Ada 5. Yang pertama, Buku teks. nanti kita sebagai guru harus punya buku teks, ya. Baik pegangan oleh diri kita sebagai guru atau pegangan nanti kepada siswa kita. Kemudian yang kedua, apa? Laporan hasil penelitian. Itu juga bisa dijadikan sebagai sumber materi pelajaran atau pembelajaran PAI nanti. Yang ketiga, Jurnal. ya, jurnal. Nah, ini apa? Apalagi sekarang
orang lebih banyak kepada jurnal-jurnal penelitian. Jadi buku sudah mulai dikurangi ya. Jadi sebagai sumber materi itu sudah banyak diambilkan dari jurnal. Kenapa jurnal? Karena jurnal itu adalah fakta yang ada di lapangan. Ya, sehingga hasilnya atau penelitian itu bisa dikatakan boleh akurat bila dibandingkan dengan buku yang hanya dibuat berupa konsep-konsep. Kemudian yang ketiga, yang keempat, pakar bidang studi. Ya, bisa di sini adalah dosen atau guru yang telah ahli mengajar di mata pelajaran PAI tersebut. Bisa kita tanyakan kepada mereka atau sering session dengan guru PAI tersebut. Kemudian yang terakhir adalah orang-orang yang bekerja pada bidang tertentu atau kalau bekerja di bidang pendidikan agama Islam. Oke, baik, itu yang bisa kita ambil sumber materi pembelajaran. Jadi sumber materi itu bukan hanya dari buku yang selama ini mungkin ya sebagian guru hanya mengandalkan buku teks ya, tanpa melihat dari sumber yang lain, laporan penelitian atau jurnal penelitian. Baik, jadi di situ ya sumber-sumber materi pembelajaran itu atau pembelajaran PA itu bisa kita ambil dari 5 bidang ini. Ya, bisa dibahami ya? Sampai di sini. Ya. Lanjut. Bagaimana cara penentuannya nanti? Ketika kita sudah ditunjuk sebagai guru atau melaksanakan pembelajaran di kelas nanti, penentuan materi pembelajaran itu terbagi kepada 4. Ada yang pertama namanya novelty. Ini kan nama orang ya? Nama orang kan? Iya. Apa itu? Sifat baru. Ya, bersifat baru atau mutakhir. Jadi materi itu cari yang terbaru, ya. Bukan materi yang lama. Boleh nggak materi yang boleh? Silakan. Asalkan nanti bisa dikondisikan pada masa sekarang ini. Kemudian yang kedua, Proximity. apa itu proximity? Sesuai dengan kenalan peserta didik. Ya. Selanjutnya, konflik, ya, yaitu mengubah emosi peserta didik. Dan yang terakhir adalah humor. Jadi kita sebagai guru juga harus punya humor. Humornya itu jangan humor yang dusta, ya, humornya yang benar. Ya, karena Nabi pun juga pernah humor ketika menghadapi seorang nenek-nenek. Ya, nanti kalau di surga kata Nabi, nah ada nenek-nenek. Ya, lalu nenek ini menangis. Ya, itu kan humor juga. Nabi humor itu bukan berdusta, tapi benar. Nanti di surga nanti kita tidak ada lagi yang dua, mudah semuanya. Nah, jadi humor yang kita buat tuh jangan yang dusta. Ya, kalau dusta tentu berdosa ya. Maka humor yang kita sampaikan kepada peserta didik, carilah humor yang tidak berdusta. Jadi humor juga penting, apalagi ada kuis misalnya atau game sekarang, apalagi materi itu sudah banyak metode yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran PAI. Ya, selanjutnya, ya, yang kedua, penentuan yang kedua, ya baik. Penentuan yang kedua, penentuan materi pembelajaran yang kedua pertama adalah kesesuaian dengan. Misalnya, siswa kita ingin sholatnya yang benar. Kira-kira materinya apa? Ya, disampaikanlah tata cara bagaimana sholat yang benar. Itu sudah sesuai dengan tujuan. Maka kita harus cari dulu tujuannya apa. Jangan kita langsung kepada materinya. Kita mengajarkan ini untuk apa? Nah, jadi sebagai guru nanti kita harus memahami bahwa ya, materi yang akan kita sampaikan itu tahu kita apa tujuannya. Nah, sehingga dari tujuan itulah nanti akan bisa dilihat apakah tercapai atau tidak. Kemudian yang kedua, jadi tidak perlu sulit-sulit materinya. Ya, walaupun ada yang sulit di personal materi. Kemudian yang ketiga, adanya unsur-unsur materi. Yang keempat, ya, apa itu organisasi materi? Mengelompokkan. Ya, mulai dari pengertiannya apa,
macam-macamnya apa, ya, manfaatnya apa, ya, kemudian hikmahnya apa, itu harus dikelompokkan. Walaupun di dalam buku sudah dibuatkan seperti itu, tapi perlu juga diulang lagi dan disederhanakan. Maka yang kelima, bagaimana cara menyampaikannya materi itu kepada peserta didik kita. Oke, berarti banyak hal yang perlu kita ketahui tentang materi pembelajaran. Tidak bisa kita sebagai guru hanya mengandalkan buku saja lalu disampaikan kepada peserta didik. Kita juga harus tahu bagaimana peserta didik kita, latarnya dari mana, ya, lingkungannya seperti apa. Itu perlu kita ketahui. Ya, jadi kita tidak harus menonton dalam artian, oh ini bukunya harus diajarkan, ini bukunya harus diajarkan. Tidak, lihat pula juga kondisi siswa kita. Jadi dalam penentuan materi ini, ya, kita lihat, ya, dari aspek siswa kita nanti atau peserta didik, atau dari materi yang akan kita sampaikan. Sampai di sini paham, ya? Paham. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, ya, Bapak akan bertanya, ya. Ada berapa jenis materi pembelajaran itu? 3. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Ya, baik. Yang bisa kita jelaskan, semoga kita tetap semangat untuk selalu, apalagi menjadi guru PAI. Ya, guru PAI itu adalah guru yang insya Allah, ya, dimuliakan, ya, kalau kita tentu sesuai dengan ketentuan dari Al-Quran dan hadis Nabi tadi. Ya, mungkin itu. Kalau ada pertanyaan, cukup? Ya, ya, demikian. Ya, terima kasih. Ya, semoga pembelajaran perkuliahan kita pada siang hari ini membawa berkah dan manfaat untuk kita, bisa kita pahami dan bisa kita terapkan nanti ketika menjadi guru atau melaksanakan praktek pengalaman lapangan di lembaga pendidikan, apakah itu pada tingkat sekolah ataupun tingkat madrasah. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya semua. Tetap semangat, ya, dan tetap termotivasi untuk memahami ajaran Islam atau materi pendidikan agama Islam agar kita bisa menjadi guru yang profesional, ya, di sekolah nanti atau di madrasah nanti. Mari kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Terima kasih, berbanyak maaf. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, ya, dengan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.